harus kita akui bahwa ada sebagian masyarakat yang masih menganggap enteng terhadap persoalan ini, padahal Penyebaran COVID-19 menyebabkan keresahan dan kegelisahan di tengah masyarakat, begitupun juga masyarakat Kepulauan K. Langkah preventif telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun butuh dukungan dari segala masyarakat, teristimewa pemuda. Pemuda sebagai bagian dari masyarakat sipil harus mengambil langkah efektif dalam pencegahan COVID-19. Sebagai pemuda, kita harus mau untuk mencegah COVID-19. Saksikan pembicaraan saya bersama seorang pemuda dan juga merupakan wakil rakyat dalam penanggulangan COVID-19 dan juga kegiatan sosialnya bersama teman-temannya. Mari saksikan. There's no hurt or sorrow. There are ways to get. Halo, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Cuek, salah satu pemuda di Kepulauan K yang juga merupakan perwakilan rakyat. Dan kita akan berbicara lebih dalam mengenai COVID-19 dan juga kegiatan sosial yang telah dilaksanakan Kak Cuek bersama dengan relawan yang lainnya. Halo Kak, Halo. apa kabar Kak? alhamdulillah baik. Baik ya, kok saya luar biasa. Kak, tolong cerita sedikit dong, sekarang keseharian kakak seperti apa? Terlebih karena adanya global pandemi COVID-19 ini, pasti ada segala sesuatu pasti ada yang berubah. Kalau kakak seperti apa? Iya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama-tama kita harus mensyukuri atas nikmat dan berkat yang diberikan oleh Tuhan bahwa Kepulauan K khususnya hari ini kita masih berada dalam zona hijau terkait dengan COVID-19 sendiri. Nah, saya kira ini adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Tuhan dan leluhur kita di KI yang patut kita syukuri sampai dengan hari ini. Iya Kak, berbicara tentang global pandemi COVID-19, saya dengar-dengar kakak melaksanakan kegiatan sosial nih Kak. Kakak bisa cerita sedikit nggak sih kegiatan sosialnya seperti apa? Iya, terkait dengan kegiatan sosial yang dilakukan beberapa waktu kemarin, saya kira ini adalah keterpanggilan moral kita sebagai anak muda di Kepulauan K dalam bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah daerah bergotong royong mencegah penyebaran virus corona di Kepulauan K. Karena sama-sama kita ketahui virus ini sangat berbahaya bagi tumbuh kembangnya kesehatan kita di Kepulauan K sendiri. Untuk itu saya dengan beberapa teman tergerak untuk memberikan bantuan kepada tenaga kesehatan di puskesmas-puskesmas, khususnya di K Besar. Ada beberapa puskesmas yang kami menyalurkan bantuan APD di situ. Jadi jenis kegiatan ini sumbangan teristimewa ke kayak klinik-klinik. Iya, APD. jadi yang kami lakukan beberapa waktu kemarin adalah pembagian alat pelindung diri APD. Saya bersama-sama rekan-rekan GKC dan teman-teman relawan dari keluarga sendiri kemarin kami membagikan APD di Puskesmas Elat, Puskesmas Mun dan Puskesmas Hor. Oh, jadi ini puskesmas-puskesmas yang di K Besar. Di Besar ya? Iya. Sejauh ini seperti apa Kak tanggapannya mereka terhadap bantuan yang telah Kakak laksanakan? Iya, jadi sama-sama kita ketahui bahwa memang APD ini agak sulit didapatkan. Untuk itu kemarin kami bersama teman-teman berinisiatif supaya harus melakukan pembagian APD itu. Nah, yang menurut diskusi saya dengan teman-teman GKC dan tim relawan dari keluarga sendiri, ya teman-teman GKC sungguh luar biasa mensupport kegiatan-kegiatan itu. Jadi salah satu pintu masuk di K Besar itu salah satunya Elat. Nah, itu menjadi tujuan kita. Karena setelah hasil koordinasi kami dengan teman-teman puskesmas di Elat, ternyata di sana belum memiliki APD. Sementara kita tahu bahwa di Elat itu salah satu pintu masuk kapal-kapal ya untuk di K Besar. Untuk itu kami berinisiatif memberikan bantuan alat pelindung diri di puskesmas Elat. Nah, ceritakan kakak sebagai pemuda Kepulauan K, kakak juga sebagai wakil rakyat. Nah, kakak bisa cerita sedikit fungsi wakil rakyat, fungsi DPR yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi COVID-19 ini atau cara mencegah COVID-19 yang mudah-mudahan tidak menyebar di Kepulauan K ini seperti apa Kak?
Iya, jadi terkait dengan tusi kami sebagai seorang anggota DPRD, kami telah melakukan rapat-rapat dengan tim COVID-19 Maluku Tenggara. Kami pada dasarnya mendorong semua apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari tim COVID-19 sendiri terkait dengan anggaran yang nantinya dibahas dengan DPRD. Kami mensupport itu, lalu kami melakukan beberapa kali rapat dengan tim COVID. Ya, alhamdulillah sampai hari ini belum ada kendala-kendala yang terlalu berarti terkait dengan penganggaran dan lain-lain. Berbicara tentang penganggaran, saya dengar-dengar kakak yang menyusung ide bahwa gaji dari DPR itu diberikan sedikit atau dipotong sedikit, diberikan kepada masyarakat. Nah, kakak bisa cerita sedikit itu seperti apa? Iya, terkait dengan statement itu memang benar. Pada rapat kedua kami dengan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Maluku Tenggara, dalam rapat tersebut saya pernah mengusulkan agar bagaimana kalau gaji anggota DPRD itu disumbangkan untuk penanganan COVID-19. Nah, tetapi apakah positif atau negatif sih, Kak? alhamdulillah positif. Ya? Jadi terkait dengan statement saya pada waktu itu, alhamdulillah teman-teman DPRD beberapa orang juga melakukan hal yang sama. Jadi kami melakukan pembagian alat pelindung diri, sementara sebagian lagi membagikan sembako, ada juga yang membagikan APD di RSUD. Jadi ada, tapi kebanyakan mau atau tidak sih, Kak? Iya, alhamdulillah mayoritas anggota DPRD Maluku Tenggara semua merespon hal itu. Karena itu positif kan, jadi pasti direspon oleh 25 anggota DPRD. Oke, Kak. Kan sekarang nih banyak sekali protokol untuk mencegah COVID-19. Salah satunya pakai masker lah, cuci tangan, dan ada hal yang lainnya. Menurut kakak itu bagaimana sih? Iya, Pandangan kakak terhadap protokol pencegahan COVID-19 di Maluku Tenggara, di Kepulauan K seperti apa? Iya, terkait dengan protokol pencegahan COVID-19 di Kepulauan K ini, saya kira sesuai dengan himbauan dari WHO maupun pemerintah pusat, lalu dia berjenjang sampai ke pemerintah daerah, saya kira itu baik adanya. Jadi masyarakat dihimbau untuk memakai masker, menjaga jarak, harus mencuci tangan. Tetapi memang harus kita akui bahwa ada sebagian masyarakat yang masih menganggap enteng terhadap persoalan ini, padahal ini kan soal bagaimana kita membentengi diri kita dari penyebaran virus corona ini. Masyarakat kan mau bantuan dari pemerintah, tapi tidak pernah mau ikut apa kata pemerintah. Nah, sebenarnya masyarakat kan pola pikir kita ini kan berbeda-beda. Jadi saya kira kalau diberikan pemahaman yang baik dan benar, diberikan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat, saya kira mereka pasti paham. Sejauh ini sudah ada pendekatan atau yang kakak bilang memberikan pemahaman? Iya, jadi selama ini yang hasil pantauan kami itu luar biasa tim COVID-19, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Maluku Tenggara memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga dalam beberapa kesempatan ketika bertemu dengan konstituen, kami juga memberikan himbauan-himbauan terkait dengan bagaimana cara kita mencegah penyebaran virus corona itu sendiri. Betul sekali, Kak. Kembali lagi dengan kegiatan sosial yang telah kakak laksanakan. Nah, ada nggak sih kendala atau hambatan saat melaksanakan kegiatan sosial itu? Iya, terkait dengan saya kira dalam penyaluran sebagian bantuan-bantuan yang kita miliki memang harus kita sadari bahwa masih jauh daripada cukup. Masih banyak yang, tetapi bukan itu persoalannya. Persoalan kita adalah bagaimana kita bersama-sama bergotong royong, sama-sama lalu membantu masyarakat kita yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Ada kendala, iya, tetapi tidak harus sampai di situ. Kita harus dengan semangat anak muda, saya kira masing-masing kita dengan tusi kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing, membantu pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Jadi kayak membantu tuh bukan cuma pemerintah doang, tapi semua orang. Semua elemen harus bersama-sama. Semua elemen harus bersama-sama, bukan cuma tugas ansih, tugas pemerintah daerah atau tim kesehatan, tetapi tugas kita semua. Kalau masyarakat yang tidak
mohon maaf ya, yang belum bisa memberikan sumbangan dalam bentuk yang lain, paling tidak mengikuti himbauan pemerintah daerah untuk tetap di Di rumah, rumah rajin cuci tangan, memakai mengikuti masker. semua Itu protokol. juga bagian dari Membantu. bentuk mereka membantu Pemerintah. pemerintah daerah. Benar sekali. Ketika kakak melaksanakan kegiatan sosial ini, pasti kakak melihat langsung situasi di puskesmas, klinik-klinik di K besar. Nah, menurut kakak situasinya seperti apa sih? Iya, jadi ketika kami bersama rekan-rekan turun langsung ke puskesmas yang berada di K besar, khususnya Elat, Hor, dan Dimun, memang tenaga medis di sana masih mengalami kendala-kendala. Sempat kami temui contohnya di Elat, itu tenaga medis di sana berinisiatif agar mereka sendiri yang merakit APD-nya. Mereka beli dari jas hujan, terus pelindung wajahnya mereka rakit sendiri. Nah, saya kira keadaan seperti itulah sehingga mengakibatkan sampai kami dari saya dan rekan-rekan harus mendistribusikan sebagian APD ke sana. Ya. Karena memang mereka membutuhkan. Ya, kekurangan APD. Nah, Kak, selama mengikuti kegiatan sosial tuh apa yang berkesan sih, yang paling berkesan? Iya, sebenarnya yang berkesan itu banyak. Cuma yang paling kami rasakan itu adalah masyarakat di Kepulauan K besar yang jangkauannya agak jauh, terus harus dengan speedboat. Kita pernah dengan teman-teman turun langsung ke paling ujung bagian Kecamatan K besar Utara Barat. Jangkauannya memang kalau sampai ke kampung-kampung di situ kan kita harus menggunakan speedboat. Nah, cuaca juga ya kadang bersahabat, kadang ya, tapi sekali lagi itu bukan menjadi hambatan untuk kita bersama-sama membantu orang ya. lainnya, Kak. Ada nggak sih, Kak, pesan sebagai pemuda juga sebagai wakil rakyat terhadap teman-teman? Iya, selaku pemuda di Kepulauan K, saya mengajak seluruh masyarakat, umumnya masyarakat di Kepulauan K, entah itu di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual, dan terutama kepada anak-anak muda. Kita hari ini kondisi global yang kita hadapi terkait dengan penyebaran COVID-19 ini, maka selaku anak muda kita harus lebih mengalihkan perhatian kita, mengalihkan kerja-kerja kita ke hal-hal yang positif. Mari sama-sama kita anak-anak muda di Kepulauan K memberikan edukasi terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona. Kita sudah harus bergeser dari cara-cara lama kita. Saya kira kita harus untuk sementara menahan diri agar tidak berkumpul-kumpul dengan teman-teman dulu dalam jumlah yang banyak. Mari sama-sama kita membantu pemerintah daerah dan tim gugus tugas pencegahan COVID-19 di Kepulauan K agar mencegah penyebaran virus corona itu. Pesannya hebat sekali ya, Kak. Mudah-mudahan pesan ini dapat didengarkan dan dijalankan oleh teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih, Kak, udah gabung, udah melaksanakan wawancara bersama saya. Terima kasih sekali lagi. COVID-19 mengajarkan kita bagaimana kita dapat berbagi terhadap orang lain. Tidak ada yang menjadi miskin dengan memberi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.